Halo sahabat Jangkar, kita berjumpa lagi dalam podcast untuk kali ini dan di studio Jangkar Kehidupan sudah hadir bersama saya, National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia, yaitu Ibu Bella Ayu Pertiwi. Selamat, ya, apa kabar Bu Bella? Kabar baik Pak Kris. Oke. Apa kabar Pak Kris? Baik juga Bu, puji Jangan Tuhan nervous Pak. ya. Tetap semangat, Tuhan Oke, berkati. dan sahabat Jangkar, kita hari ini bicara seputar disiplin dan kebiasaan ya. Betul Pak Kris. Pernah nggak sahabat Jangkar kita merasa sulit untuk konsisten melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya baik buat kita sendiri. Entah itu bangun pagi, olahraga, atau sekedar membaca buku tiap hari ya. Kalau buat ya yang suka dengan baca buku biasanya eh, jadikan suatu kebiasaan ya Bu ya. Betul Pak. Apalagi buku-buku motivasi gitu ya. Iya benar Pak. Dan hari ini kita akan membahas dua hal ya. Dua hal yang kelihatannya sederhana tapi menentukan arah hidup kita, yaitu disiplin dan kebiasaan. Apa sih hubungan antara keduanya dan bagaimana caranya membangun kebiasaan positif tanpa merasa terbebani ya. Iya betul Pak. Baik, Bu Bella mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih makna dari eh, di- atau hubungannya antara disiplin dengan kebiasaan. Maknanya, jadi ketika kita melakukan kebiasaan setiap saat, maka akan terbentuklah satu pola disiplin. Oke. Ya, jadi ketika kita lakukan kebiasaan-kebiasaan itu, maka akan membuat satu perubahan besar. Jadi perubahan kecil yang berdampak besar. Jadi bermula dari kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi yang akan membangun satu dampak besar. Jadi melalui small daily choices ya. Jadi small daily choices itu yang Bapak tadi sebutkan, bangun pagi, ya olahraga, membangun Berdoa. kebiasaan berdoa, membaca firman Tuhan ya. Jadi contohnya ya bangun jam 5 itu susah berat gitu ya. Jam 5 gitu ya. Jam 6 aja matiin Iya, matiin benar. ya gitu ya. Tetapi ketika kita mulai dengan hal tersebut, Ya. maka kita akan mempunyai dampak yang besar. Kemudian kita merenungkan firman, lalu kita mulai berolahraga gitu ya, membereskan tempat tidur. Karena ketika kita sudah mulai membereskan tempat tidur, maka kita mampu menghadapi semua tantangan-tantangan yang lain. Itu hanya small daily habit ya dari Hal kecil ya. membereskan tempat tidur, tetapi dampaknya luar biasa. Jadi Ya. tempat tidur itu satu skala gimana kita menghadapi tantangan di luar. Kalau yang kecil begini aja kita nggak mampu, begitu kita keluar kita akan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Pasti kita tidak sanggup melakukannya gitu Pak. Oke, kalau boleh dibilang disiplin itu berarti sesuatu yang lahir dari dalam diri atau bisa dilatih dari luar sebenarnya, Bu? Dilatih Pak, Dilatih dari ya, dalam diri. bukan lahir Pak. Jadi kita melatih disiplin kita itu sejak dini ya. Jadi saya melihat ada banyak contoh keluarga yang mempunyai anak yang disiplin. Jadi ketika dan kebiasaan yang baik ya. Jadi small habit may seem insignificant. Jadi tidak tampak penting ya, tetapi kalau kita practice consistently, kalau kita melakukan itu terus menerus ya akan memperoleh dampak yang luar biasa. Jadi suatu yang kecil itu nampaknya sepele, tapi dilakukan dengan konsisten itu akan melakukan perubahan yang besar. Jadi contohnya itu dia pulang sekolah, dia menaruh tas di tempatnya yang benar, kemudian dia mencuci tangan, dia membantu orang tuanya
melondri baju, kemudian dia mandi, memasak Ya. dinernya sendiri, makan malamnya, kemudian dia belajar. Dia selesai belajar dia ada me time atau nonton TV atau main game, kemudian dia berdoa dan kemudian dia tidur ya. Dia taruh waktu-waktunya dengan jelas dan tepat ya. Jadi apa namanya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membangun kebiasaan itu ya. Ada pengarang buku yang sangat terkenal yang bernama James Clear ya, dalam bukunya Atomic Habit dia mengatakan perubahan kecil itu mempunyai dampak yang besar ya. James Clear itu apa namanya, mengatakan ada 4 hukum perubahan kebiasaan. Yang pertama, kita buat jelas pemicunya ya. Kemudian kita buat menarik ya. Bagaimana kalau kita males, itu pemicunya apa ya, karena kelamaan tidur, malamnya terlambat jadi paginya nggak bisa bangun gitu ya. Lalu kemudian buat menarik dihubungkan dengan hal yang kita sukai. Jadi kita suka apa, suasananya tenang, rileks ya, kita bantu dengan suasana ruangan tidur yang enak, dan kemudian kita bisa bangun pagi dengan segar. Lalu kita buat mudah, mulai dari langkah kecil dan hilangkan hambatan. Hambatan itu berupa distraction ya, seperti phone, gadget ya. Lalu kita rayakan setiap kemajuan kecil itu buat memuaskan. Jadi ketika kita punya kebiasaan kecil, contohnya ya olahraga, lalu kita olahraga setiap hari, ternyata ada juga manfaatnya, badan sehat ya, kemudian berkurang berat badan sebagai bonus ya. Nah itu kita rayakan, wah luar biasa. Berarti dengan kebiasaan kecil yang tidak terlihat atau tampak sepele, tetapi mempunyai perubahan yang besar gitu. Oke. Ya, Bu Bella, kalau Bu Bella sendiri melihat sebenarnya apa sih tantangan terbesar ketika saat seseorang ingin memulai kebiasaan baru? Biasanya kita sudah terbiasa dengan comfort zone kita ya, dengan zona nyaman kita ya. Jadi kita akan malas merubahnya, dan kita menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa ya. Jadi tidak mau punya motivasi Untuk merubah ya? atau punya semangat untuk merubah ya. Oleh karena itu ketika saya berada di tengah anak-anak muda, saya katakan sekali lagi, semangat ya, karena berapapun usia kamu ya, berapapun tantangan hidupmu, kamu selalu mempunyai kesempatan untuk berubah, dan Tuhan membuka setiap saat waktunya untuk menerima kamu untuk berubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik ya, untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu, dan terutama untuk tubuhmu ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap contohnya ya, tidur cepat atau makan dengan suatu yang bervitamin itu suatu hal yang tidak penting. Tetapi sangat banyak contoh di luar sana di mana minuman soda atau minuman dengan energy drink itu di Amerika sana ya, banyak sekali anak-anak muda yang jatuh sakit, masuk rumah sakit, dan mereka tidak mempunyai daya tahan tubuh sama sekali. Bahkan ada yang langsung buta ya ketika minum minuman keras ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin tidak penting ya, dan kita tidak menghargai tubuh kita. Padahal tubuh kita ini yang menopang kita sampai kita tua gitu ya. Habit yang kita lakukan ini yang menopang sampai kita tua. Jadi satu hal yang harus kita lakukan, disiplinlah dengan apa yang harus kita lakukan. Ketika bangun pagi itu terasa malas, ketika kita disiplin, maka habit malas itu kita ganti dengan habit yang rajin, maka satu saat nanti kita tidak akan terpenjara dengan sikap malas kita, yaitu menjadi sakit atau meminum obat seumur hidup atau tubuh yang lemah
kaki yang rapuh gitu ya. Tetapi kalau kita punya disiplin, ayo kita bangun disiplin dengan pola makan yang baik, pola hidup yang sehat, pola tidur yang baik ya. Maka kita akan menuai, kita tidak terpenjara dengan sikap kita yang malas itu, dan di kemudian hari kita tidak perlu minum banyak obat-obatan, atau kita tidak perlu menjadi hidup yang berpenyakitan. Dan begitu pula dengan hal-hal yang lain, Pak. Jadi ketika kita disiplin mengatur keuangan, maka kita tidak akan dipenjara dengan sikap kita yang sembarangan dengan mengatur keuangan kita. Maka penuh dengan hutang, banyak kredit-kredit macet ya. Tetapi itu dibentuk dengan pola disiplin kita ketika kita masih muda. Kita bisa mengatur uang kita bisa mengatur pola hidup yang baik, dan kita tidak akan dipenjarakan dengan sikap malas atau kebiasaan kita yang membuat kita menjadi terpenjara dengan hal tersebut dan berakibat sampai kita tua nanti gitu. Oke. Jadi memang zona nyaman ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai Anda terlena dengan zona nyaman Anda ya. Betul, Pak. Jadi ketika kita membentuk disiplin itu pasti akan susah. Pasti akan sulit, dan sebenarnya disiplin itu satu jangka panjang untuk kita bebas atau lepas dari penjara kebiasaan yang buruk ya. Jadi memang long run daripada habit yang buruk itu yang memenjarakan kita dengan sikap yang disiplin. Ya. Baik, Bu Bella, seberapa penting juga peran lingkungan atau teman dalam menjaga disiplin ini? Karena ketika kita melakukan disiplin ini, biasanya lingkungan kita juga belum tentu mendukung ya. Zona nyaman kita, Netflix, Spotify, misalnya anak-anak muda ya, atau teman-teman dengan HP dan games dan sebagainya ya, yang akan merubah kita sebenarnya mindset ya. Mindset kita yang membuat kita patuh, taat apa yang menjadi goal atau tujuan kita di masa depan ya. Ketika kita tahu tujuan apa di masa depan, kita akan disiplin dan tekun dalam kebiasaan kecil kita setiap hari. Dan kita juga berdoa secara teratur ya, tepat waktu, belajar fokus dan menolong sesama ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jadi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan iman dan ketekunan membentuk atau membangun karakter yang kuat di dalam Kristus, Pak. Oke, Sahabat Jangkar, silakan Anda juga bisa bertanya langsung ya melalui line telepon yang kita sediakan di bawah sini ya. Atau untuk Anda yang ingin juga menghubungi YJK, Anda bisa hubungi melalui line telepon yang tertera di bawah ini ya. Baik. Ibu, kemudian bagaimana cara dari proses pembentukan itu ya? Apakah disiplin itu harus harus berarti kaku, atau bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan gitu? Oh ya, ketika kita membangun disiplin itu, kita harus membuatnya mudah ya, mulai dari langkah kecil. Dan kita hilangkan hambatan. Jadi jangan menganggap itu sebagai suatu beban yang berat. Ingat tujuan akhirnya untuk kebaikan kita, ya. Tujuan akhirnya untuk kesehatan kita. Tujuan akhirnya kita bebas daripada belenggu-belenggu atau problematika yang kesulitan-kesulitan yang buat kita menjadi beban berat kita di dalam kehidupan kita ya. Contohnya kalau kita malas belajar, ya pada akhirnya kita nggak lulus, pada akhirnya kita harus mengulang ujian tersebut, atau kita tertinggal kelas gitu ya. Tetapi ketika kita mau disiplin belajar, tidak menyerah ya, bahkan mencoba ketika gagal atau ketika jatuh, pada akhirnya itu bukan menjadi obstacle lagi atau menjadi hambatan, itu menjadi pemicu langkah kita untuk maju ke depan. Karena disiplin dan ketekunan tumbuh dari kebiasaan kecil setiap hari. Jadi setiap hari kita bangun
kita lakukan yang terbaik dan niscaya Tuhan melihat perbuatan baik kita dan akan berakibat atau meraih hasil yang baik, Pak. Oke, Bu. Kemudian berarti tadi supaya disiplin tidak terasa seperti beban atau paksaan, berarti memang harus membiasakan diri ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Hmm. Jadi setiap hari kita harus belajar konsisten, ya Pak, dengan apa yang kelihatannya sulit, tetapi hasilnya baik untuk long run, untuk di kemudian hari. Jadi jangan menganggap itu penjara. Ya kadang-kadang ketika kita melakukan disiplin itu kita sepertinya terpenjara dari kegiatan kita. Aduh, saya harus bangun pagi. Aduh, saya harus belajar. Aduh, saya harus tidak dengerin musik, tidak nonton Netflix, tidak jajan-jajanan junk food atau tidak buang-buang waktu dengan anak saya bilang dumb scrolling ya. Dumb scrolling itu ngelihat sosial media ya, nggak diperhatikan apa isinya, cuma lihat gitu ya. Kayak di TikTok itu banyak konten-konten, lihat scrolling habis waktu sampai 2 jam. Dan menurut dia itu dumb scrolling. Jadi kita buang waktu benar-benar suatu hal yang bodoh ya. Dumb itu bodoh ya. Percuma kita buang-buang waktu cuma lihat gitu sampai sejam, 2 jam, 3 jam dan kita tidak menyadari itu kita membuang waktu kita dengan percuma. Ya, jadi segala sesuatu yang kita anggap prison atau penjara buat hidup kita itu sebenarnya adalah suatu pelajaran jangka panjang untuk kebebasan kita di kemudian hari. Bebas dari penyakit, bebas dari masalah keuangan, bebas dari kehidupan yang terbelakang karena kita punya visi dan misi menjadi anak yang baik, pemimpin bangsa yang mampu memecahkan masalah, atau kalau kita bekerja kita menjadi pekerja yang spektakuler, yang mampu membangun karir yang baik ya. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mampu berdisiplin atau kita lepas dari penjara kebiasaan buruk kita ya. Jadi jangan menganggap disiplin itu penjara buat kalian ya. Anggap itu sebagai latihan sehingga satu saat nanti kalian akan terbebas dari seluruh kesulitan kalian. Termasuk kesehatan ya Pak. Jadi kalau disiplin menjaga kesehatan, hidup sehat, tahu menjaga diri, suatu saat nanti kita terbebas ya dari segala penyakit, dari minum obat terus-menerus, dari stres ya dan sebagainya. Jadi boleh dibilang disiplin ini sangat berperan dalam kesuksesan pribadi ya Bu ya. Betul dan jadi sekali Pak. kita Setuju. profesional begitu ya. Iya. Sebagai seorang yang profesional di bidangnya masing-masing sangat dibutuhkan kedisiplinan ya. Mental disiplin itu akan terbentuk ketika seorang melakukan hal tersebut tanpa terpaksa, tanpa merasa dia dipenjara dengan kebiasaan atau kegiatan tersebut. Dia merasakan itu sebagai sesuatu yang enjoyment atau menyenangkan atau memberi dampak positif ya. Dan dia merasakan hal tersebut adalah hal yang menarik ya. Jadi tidak sesuatu yang menjemukan ya gitu. Walaupun mungkin pada awalnya itu susah, berat, jemu, bosan atau capek gitu ya. Seperti saat kita di pekerjaan ya. Ketika bos kita menentukan kamu harus melakukan SOP A, B, C, D, E. Waduh, biasanya kita nggak pakai begitu, kita harus begitu. Kayaknya berat. Tetapi at the end, pada akhirnya itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Kita akan dimudahkan dari segala macam tantangan, kesulitan, dan hal-hal yang membuat akibat jelek buat kita akan kita hindari dan kita akan memperoleh benefit atau hasil yang baik gitu Pak. Oke. Bu Bella, bagaimana cara membuat habit tracker atau sistem pribadi agar kita tetap konsisten? Apakah perlu dibuat jadwal gitu supaya Biasanya, tetap teratur gitu, konsisten gitu? Ya, saya selalu ingatkan kepada staf di kantor ya, bahwasanya kita perlu punya jurnal. Jurnal itu adalah agenda di mana kita menulis semua yang tidak mampu kita ingat. Kita tidak super
Superman atau super duper human yang Ya. mampu mengingat semua schedule kita. Bahkan saya punya tracker untuk minum, tracker untuk tidur. Jadi tring, krek, 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 saya harus minum, tring, krek, 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 saya harus Alarm. tidur gitu ya. Sleep, time for sleep gitu ya. Jadi Ya. semuanya kita kasih reminder. Jadi kita ngerti kapan kita harus bangun, tidur, minum. Kemudian ketika tidak ada di situ, kadang saya punya note di sini ya di. Memaksimalkan teknologi juga, Bu. Ya, saya ada note ya, saya tulis semuanya. Bahkan kalau saya nggak mampu, saya punya image ya. Kemudian saya crop image tersebut saya masukkan ke note saya. Jadi saya tahu gambarannya. Oh, saya mau melakukan ini. Oh, saya mau mengerjakan ini. Kemudian saya write it down in a journal, things to do. Saya punya buku things to do. Hari ini saya harus apa, ini harus apa ya. Jadi membuat saya produktif dengan schedule atau jurnal yang saya buat. Dan berusaha konsisten di dalamnya, berusaha disiplin di dalamnya, sehingga di kemudian hari kita bisa meraih tujuan. Ya. Oke. Baik, Bu Bella, terakhir ada pesan atau tips khusus untuk sahabat jangkar ini untuk tetap disiplin dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik ya. Ketika kita melakukan disiplin, kita menganggap itu suatu hal yang memenjarakan kita. Oke. Padahal itu adalah suatu hal yang baik yang mempunyai akibat yang berguna buat kita di kemudian hari. Jadi sahabat jangkar sekalian, jangan menganggap disiplin itu adalah suatu penjara, tetapi ingat, kita akan terbebas dari segala hal yang menyulitkan kita ketika kita di kemudian hari. Oke. Baik, Bu Bella, terima kasih. Terima kasih Pak atas Kris. inspirasi dan informasinya. Dan sahabat jangkar, di penghujung talkshow ini ya, dari obrolan kita bahwa disiplin adalah bukan tentang keras pada diri sendiri, tetapi tentang setia pada tujuan yang ingin kita capai. Betul, ya. Pak Kris. Kebiasaan baik tidak terbentuk dalam semalam, tetapi lewat langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jadi mari kita mulai dari hal sederhana, satu kebiasaan baik hari ini dan bisa jadi awal perubahan besar dalam hidup kita sendiri. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Tetap semangat, tetap disiplin, dan terus bertumbuh. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.